Sebagai negara yang 70% wilayahnya adalah lautan, Indonesia kaya akan hidangan laut. Maka, mencari hidangan laut di negeri ini tidaklah sulit. Dengan penanganan dan pengolahan yang baik dan benar, sajian olahan laut tidak hanya menggugah selera, namun juga baik untuk kesehatan. Enak sekali, mantap. Enak banget di sini, rasanya mantap sekali. Alhamdulillah ikannya enak semua dan harganya cukup terjangkau untuk yang masuk ke sini. Di balik kelezatannya, ternyata ada proses panjang yang harus dilalui agar kita bisa menyantap hidangan hasil laut yang nikmat. Kita akan telusuri bagaimana proses cold chain atau rantai dingin bisa memastikan olahan laut yang terhidang di meja saat ini terjaga kualitasnya. Di ibu kota Jakarta, kita bisa menemukan tangkapan laut yang berkualitas di Pasar Ikan Modern Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Pasar ikan yang didirikan pada 2019 ini menempati lahan seluas 4 hektar dan terdiri dari 2 lantai. Lantai dasar diisi oleh aktivitas jual beli hasil laut. Setidaknya ada 894 kios yang beroperasi di sini dan menjual berbagai hasil laut seperti ikan, cumi, kepiting, lobster, dan lain sebagainya. Hasil laut yang dijual dijamin kesegarannya karena didatangkan langsung dari para nelayan serta pembudidaya ikan dari berbagai daerah. Selain tangkapan segar, ada pula tangkapan laut yang beku. Kesegaran hasil tangkapan para nelayan juga senantiasa terjaga berkat sistem rantai dingin yang berjalan dengan baik. Salah satu kios yang secara konsisten berjualan hasil laut beku di pasar ini adalah kios Matahari Timur yang telah berjualan hasil laut sejak 2010. Kalau untuk harga lumayan bersaing, masih lebih tinggi ikan segar ketimbang ikan beku. Kalau untuk dari kualitas, ikan beku ya lebih berkualitas karena bisa dibilang memang ikan segar kualitas bagus. Kayak misalkan dari mata, dari badan masih bagus. Kalau untuk ikan beku kan dari warna saja sudah beda. Cuman kalau misalkan dari kita udah beli nih di sini, misalkan untuk 2 hari ke depan masih kuat, dalam artian kayak misalkan badannya masih bagus, terus perut nggak gampang pecah. Bagi pedagang, seberapa penting sih ada rantai dingin? Penting banget. Jadi pentingnya itu ya untuk menjaga kualitas barang kita agar tetap bagus. Lalu apa yang dimaksud dengan sistem rantai dingin? Sistem rantai dingin, 3 kata. Ada sistem, ada rantai, ada dingin. Ya. Sistem itu artinya ada awal, ada akhir. Jadi ada suatu proses pengantaran sebuah benda, sebuah transaksi, sebuah massa dari pusat produksi kepada konsumen. Di mana? Di sebuah rantai. Rantai yang harus bagaimana? Yang harus terjaga suhunya supaya tetap dingin.
Dingin di sini artinya konotasinya adalah supaya mutunya tidak turun, supaya tidak degradasi. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Di mana di dalam pasal 85 dan pasal 93 terdapat klausul terkait good distribution practice yang mengatur tentang cara-cara distribusi yang baik. Ikan merupakan perishable goods yang sangat sensitif terkait dengan suhu. Artinya, kalau suhunya naik terus, maka dia mutunya akan turun. Tetapi ketika ikan itu diangkat dari laut sebagai panen tangkapan atau diangkat dari kolam sebagai panen budidaya, dia tidak bisa ditingkatkan mutunya. Dia bisa dipertahankan mutunya melalui SRD itu. Jadi, sistem rantai dingin inilah yang kemudian akan menjadi penopang mempertahankan mutu itu melalui suhu, ya, melalui suhu. Ya. Jadi prosesnya memang tidak kompleks, tetapi juga tidak mudah. Jadi perlu sebuah disiplin di mana penyampaian dari sejak pusat produksi hingga dia kepada konsumen sampai kepada meja makan kita. Itu semuanya proses namanya sistem rantai dingin. Kita bisa melihat contoh sistem rantai dingin di sini, Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zakman. PPS Nizam Zakman merupakan pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia. Terletak di Teluk Jakarta dengan luas wilayah sebesar 110 hektar. PPS Nizam Zakman Jakarta merupakan salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Sistem rantai dingin bermula dari cara penanganan tangkapan. Ikan-ikan ini dibekukan di dalam sebuah palka yang dilengkapi oleh pendingin. Saat proses pembongkaran ikan dimulai, ikan-ikan dikeluarkan dari sana dalam kondisi masih beku. Ikan ini telah melalui proses sortir dan siap diangkut ke dalam mobil berpendingin. Proses ini tertib dilakukan setiap siang hingga sore hari. Para nelayan bisa melaut dalam kurun waktu 6 bulan dengan kapal besar. Kapal-kapal pengangkut inilah yang bertugas mengambil ikan dan memastikan ikan tetap beku hingga ke proses selanjutnya. Kalau dari yang menangkap itu masih seger gitu, langsung dicuci bersih, taruh di freezer biar beku. Paling ya 20 derajat lah, 25 kadang. Nanti kalau sudah tangkapannya sudah full di kapal yang menangkap, nanti dioper ke collecting untuk dibawa ke pangkalan. Kalau collecting kan untuk menjaga saja, jadi dari sana udah beku, di sini juga masih beku gitu. Keadaan beku ini membuat ikan juga tahan lama dalam perjalanan. Ini menjadi penting karena proses penangkapan ikan dan penjemputan ikan memakan waktu yang lama. Ketahanan kesegaran ikan juga tak lepas dari peran Ice Flake Machine yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mesin ini memproduksi es batu dan dipakai mengawetkan ikan-ikan hasil tangkapan. Hingga tahun 2019, terdapat 22 Ice Flake Machine yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dengan kapasitas produksi 5 hingga 10 ton.
Di tahun 2021, PPS Nizam Zakman setiap harinya mendaratkan ikan dari kapal pengangkut sebesar 269 ton. Adapun dari kapal penangkap sebesar 216 ton. Ada pula ikan-ikan yang datang dari luar negeri sebanyak 86 ton per hari. Ikan yang masuk dari pelabuhan lain sebesar 49 ton per hari. Sehingga totalnya mencapai 620 ton yang ditangani, diolah, dan dikemas di PPS Nizam Zakman untuk kemudian diekspor dan dijual di dalam negeri. Kita tahu bahwa semua kapal penangkap yang ada di Nizam Zakman ini, mereka sudah berteknologi cukup baik. Ya, jadi mereka memiliki freezer, memiliki RSY dan seterusnya. Sehingga ikan ketika ditangkap langsung sudah melalui rangkaian proses rantai dingin. Dan yang jadi problem adalah ketika didaratkan kemudian sampai kepada UP, unit pengolahannya. Nah, disinilah pelabuhan berupaya dengan bekerja sama dengan Perindo menyediakan fasilitas angkutan darat yang berpendingin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga tersedia tenaga-tenaga kerja yang memang profesional di dalam pengendalian mutu yang secara terus-menerus selalu melakukan sosialisasi, pembinaan kepada ABK, kepada Nakoda, dan kepada semua yang ada di Nizam Zakman ini untuk senantiasa melakukan prosedur rantai dingin terhadap produk. Upaya peningkatan di berbagai lini membuahkan hasil. Hingga saat ini, 73% dari produk olahan ikan di PPS Nizam Zakman diekspor ke beberapa negara seperti Cina, Thailand, Jepang, Uni Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. Ini mengindikasikan bahwa produk perikanan di PPS ini bermutu tinggi. Dalam meningkatkan mutu, hal yang penting dilakukan tentunya meningkatkan edukasi terhadap nelayan, serta sertifikasi bagi nelayan dalam hal penangkapan dan penanganan produk perikanan dan kelautan. Mutu ikan tidak mungkin ditingkatkan. Yang kita mampu adalah mempertahankan. Dan salah satu cara yang paling efektif dan efisien adalah dengan melakukan proses rantai dingin, ya. Oleh karena itu, dengan proses rantai dingin yang baik, tentunya nanti produknya bisa memenuhi kriteria ekspor, dan ketika itu memenuhi, maka nilai jualnya juga akan lebih tinggi dibandingkan produk yang tidak lolos untuk ekspor. Nah, karena harganya lebih tinggi, tentunya akan berdampak kepada peningkatan pendapatan dari nelayan. Ya. Guna mendukung keberlangsungan sistem rantai dingin, ketersediaan logistik adalah hal yang penting. Maka, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan program bantuan guna mendukung sistem rantai dingin. Bantuan ini adalah sifatnya stimulus, macam-macam. Kalau yang dalam konteks SRD ya bisa cold storage portable, bisa kendaraan berefrigerasi, ya. Ada juga cool box, ya kan. Lalu ada chest freezer, ya. Intinya ya memang yang tadi saya sebutkan sebelumnya adalah
fasilitas dan sarana prasarana untuk mempertahankan mutu daripada hasil perikanan tersebut. Saat ini, KKP memiliki 159 unit kendaraan berpendingin yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Sebanyak 107 unit diperbantukan untuk mendukung jenis usaha koperasi, 49 unit bagi kelompok usaha masyarakat, dan 3 unit bagi lembaga keagamaan. Selain bantuan logistik berupa mobil dengan lemari pendingin, ada juga cold storage atau gudang beku. Salah satu cold storage ini terletak di Muara Baru, Jakarta Utara. Cold storage yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan ini mampu menyimpan hasil laut beku hingga 1.000 ton. Fasilitas di dalamnya terdiri dari 6 unit cold storage kapasitas 50 ton, 1 unit kapasitas 100 ton, dan 2 unit cold storage kapasitas 300 ton, serta dilengkapi dengan dry storage dan ruang packing. Luas lahan parkir yang besar merupakan keunggulan dari cold storage ini, karena memudahkan aktivitas bongkar muat mobil berpendingin yang rata-rata berukuran besar. Saat ini, cold storage Muara Baru telah dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan perikanan yang melakukan kegiatan trading untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam dan luar negeri. Kita punya amanah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 58 tahun 2021. Ini tentang sistem logistik ikan nasional. Jadi Permen KP 58 ini yang terbaru 2021 ini merupakan perubahan daripada Permen KP yang sama di tahun 2015 ya, tentang sistem logistik ikan nasional yang merupakan juga turunan daripada Peta Biru Sistem Logistik Nasional ya. SLIN ini hadir tidak begitu jauh dari sejak adanya Perpres di tahun 2012 itu tentang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional ya, gitu. Nah, semua perencanaan ini harus berkiblat kepada SLIN itu. Yang sekarang sudah dengan Permen KP 58 2021, ini turunan dari PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kelautan dan perikanan, turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ini adalah the latest regulation yang kita miliki saat ini di negara dan bangsa ini gitu, dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi artinya semua aspek-aspek pembangunan sektor KP khususnya menyangkut terkait dengan kelogistikan dan ke SRD-an dan ke supply chain manajemennya itu harus berkiblat kepada Permen KP 58 SLIN ini. Ya, jadi kita jalankan SLIN ini dengan seoptimal mungkin ya, dengan sistem koridor. Ya. Jadi ada sistem koridor yang menyambungkan dari produksi kepada konsumsi tadi. Saat ini, sudah tersedia 46 cold storage yang tersebar di Indonesia, di mana mekanisme pemanfaatan bantuannya telah diatur oleh Kementerian Keuangan. Ya bisa ada pilihan, bisa dalam pelaksanaan kerjasama pemanfaatan, bisa sewa, ya kan, bisa juga mengelola sendiri, ya sambil kita melaksanakan tusi kita dengan tarif PP 85 atau yang kita kenal dengan PBB itu. Jadi kita tidak bisa terlepas daripada aturan-aturan regulasi pemerintah, khususnya APBN. Dan di daerah juga sama. Misalnya nanti provinsi memberlakukan perda tertentu, provinsi mengeluarkan perda tertentu, tidak akan terlepas daripada yang diinduknya dari pusat, yaitu PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Pemanfaatan cold storage ini sendiri semakin meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya,
Di cold storage Muara Baru ini, sejak Januari hingga awal bulan Juli tahun 2022, volume ikan yang keluar dari cold storage Muara Baru sebanyak 1.290.566,5 ton untuk pasar lokal. Selain itu, 2.169.934,7 ton untuk tujuan ekspor ke negara Tiongkok, Milan, dan Yunani. Maka, total di tahun 2022 hingga bulan Juli sebesar 3.460.501,2 ton. Nilai daripada mempertahankan mutu itu akan tinggi. Nah, jadi ini para pelaku usaha memang harus selalu disiplin dalam memperlakukan di dalam proses bisnisnya itu terkait dengan sistem rantai dingin. Dan kami tentunya di sini di KKP, khususnya kami di Dijen PDSPKP, di Direktorat Logistik, dan ada juga direktorat-direktorat lain yang juga sangat punya perhatian selain di unit eselon 1 lain itu terkait dengan mutu ikan di setiap titik rantai pasok itu. Para stakeholders itu betul-betul harus sadar terkait hal tersebut karena itu sangat berpengaruh kepada nilai yang nanti yang akan dijual dan itu baliknya kepada dia juga. Ya manfaatnya ya kembali kepada pendapatannya dia nanti gitu. Jadi kami akan selalu meningkatkan proses pembinaan untuk terkait dengan sistem rantai dingin ini dengan koridor dan wadah sistem logistik ikan nasional dengan semua pembinaan yang adanya. Sekiranya memang perlu ada intervensi dan bantuan, ingatlah bahwa itu sifatnya stimulus, ya kan? Untuk kemudian para pelaku usaha itu punya kesempatan untuk mengembangkan lagi bisnisnya. Geliat sektor perikanan ini tak lepas dari kenyataan bahwa produk kelautan dan perikanan menjadi bahan pangan yang dicari konsumen di masa pandemi COVID-19. Terlebih, kandungan gizi ikan diyakini mampu meningkatkan imunitas tubuh untuk menghindari dampak dari penularan virus ini. Bahkan, Presiden Jokowi telah mengeluarkan anjuran kepada masyarakat untuk terus mengonsumsi ikan selama pandemi COVID-19 ini. Tingginya permintaan produk perikanan tentunya perlu dibarengi dengan kualitas dan mutu yang berdaya saing. Secara feeling pasti masyarakat pengen apa-apa yang masuk ke perutnya aman. Yang kita kenal dengan namanya keamanan pangan. Apalagi dari produksi atau hasil perikanan gitu ya. Jadi artinya masyarakat harus sadar betul ketika dia mau belanja ikan, dia harus bisa membedakan ya, ini ikan mutunya bagaimana. Dan harusnya kalau di tempat-tempat pasar, apakah itu pasar tradisional ataupun pasar modern, paling tidak di situ harus ada petunjuk ya, mencirikan ikan yang masih bagus mutunya dengan yang sudah tidak bagus mutunya, ya kan? Bagaimana ciri ikan berformalin dengan tidak berformalin dan lain sebagainya ya. Jadi itu memang pembinaan seperti itu harus ada ya. KKP kita punya pembina mutu, kita punya penyuluh, kita punya inspektur mutu, kita punya pengawas mutu dan lain sebagainya. Dan teman-teman di lapangan sana cukup sering untuk turun langsung ke lapangan kepada pasar-pasar. Dan tinggal satu, pembelinya sadar. Yang berikut yang tidak kalah pentingnya, penjualnya juga harus sadar dan tahu bahwa apa yang dia jual itu akan masuk ke perut orang lain gitu. Harus diperhatikan terkait mutu sehingga tidak menjadikan suatu masalah di kemudian hari. Jadi, saat keamanan pangan telah dijaga oleh sistem rantai dingin, masyarakat pun tak perlu ragu dalam menyantap hidangan laut di Indonesia. Berkat rantai dingin, konsumen sehat, nelayan sejahtera.